Sebuah film berjudul Mili tahun 2022 menceritakan seorang perempuan yang terjebak di dalam ruangan pembeku, dan filmnya juga tentu membuat kalian gregetan saat menontonnya. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke, daripada Mimin basa-basi di awal film, mending langsung saja Mimin bawa kalian ke dalam alur ceritanya. Let's go. Ozzy Srepet sayang sekali. Kisah akan berfokus pada seorang sarjana muda lulusan keperawatan bernama Mili yang sedang melakukan interview kerja di sebuah restoran cepat saji yang beberapa waktu berlalu setelah Mili resmi bekerja di tempat itu. Ia hampir setiap hari selalu diantar oleh sang ayah yang memang sayang dan peduli kepada putri tunggalnya tersebut. आइल्स क्लास के बाद पार्ट टाइम जॉब किस लिए कर रहे हैं हम? क्या बोलते हैं आप पापा? चलो। अरे सुनो Dan inilah bebenguk sang manajer restoran yang dikenal galak dan ketat dalam peraturan, sehingga kerap kali Mili dan teman dekatnya bernama, kita panggil saja Yuli, sering kompak saling melindungi satu sama lain agar tidak kena marah oleh si bapak manajer tersebut. के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हो तुम? पीछे हटो। अप डाउन अप डाउन। ये पत्ता भी हिल सकता है। Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat saat Mili merapikan stok makanan di ruang pembeku, sang kekasih bernama Samir pun menelpon Mili untuk memberitahu kabar baik tentang rencana keberangkatannya keluar kota setelah resmi diterima bekerja di sebuah perusahaan besar. Untuk demi memanfaatkan waktu kebersamaan mereka sebelum LDRan, Mili pun meminta Samir untuk menjemputnya pulang saat itu juga. खड़ी क्यों? जाओ 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 जाओ। Dan ya, dalam perjalanan pulang ke rumah, Samir dan Mili pun dicegat oleh kepolisian yang sedang melakukan razia malam. Selain keduanya tidak memakai helm, Samir juga ketahuan mengkonsumsi alkohol yang sebenarnya ia hanya mencicipi sedikit dari teman-temannya sesaat menjemput Mili, yang karena bapak senior polisi satu ini terkenal rese dan suka mencuankan segala sesuatu. Pelanggaran kecil yang dilakukan oleh Samir dan Mili pun seolah-olah dibesar-besarkan, yang membuat keduanya harus rela dibawa ke kantor polisi. Alhasil sang ayah pun harus menjemput Mili di kantor polisi dengan Samir yang benar-benar malu sudah melibatkan calon mertuanya dalam masalah ini. Selain itu, si ayah juga marah besar kepada Mili setelah merasa tidak dihargai oleh putrinya sendiri yang memilih pulang bersama cowok tanpa izin sama sekali. Sampai di keesokan paginya ketika mengantar Mili kerja, si ayah masih saja cemberut dan pergi begitu saja tanpa cium tangan terlebih dahulu. Tak hanya dicemberuti oleh ayahnya, Mili juga harus kena marah oleh bapak manajer yang menemukan stok makanan acak-acakan oleh tikus gara-gara Mili yang lupa memasukkannya ke ruang pembeku. Sehingga lengkap sudahlah hari buruk Mili selama 24 jam ini. ये 6,000 रुपए का नुकसान हो गया है। हटिए। Gara-gara masalah ini juga, Samir sang pacar pun terkena imbasnya ketika Mili menolak mengangkat teleponnya, sehingga Samir yang nanti malam akan berangkat keluar kota pun segera meluncur ke tempat kerja Mili untuk meminta maaf atas kejadian semalam. Tak ingin kena marah oleh bapak manajer, Mili pun menolak berbicara dengan Samir, sehingga Samir yang bela-bela ini menunggu selama 1 jam pun akhirnya memutuskan untuk pergi saja tanpa bisa memberikan klarifikasi. Singkat waktu, malam pun poek. Tepat sekitar pukul 19.00 atau jam 7 malam, Yuli pun izin pulang duluan karena shiftnya sudah selesai. Sementara Mili yang masuk shift siang pun harus tetap melanjutkan pekerjaan dengan sang ayah yang masih saja ngambek menolak mengangkat teleponnya.
2 jam berlalu, restoran sudah mau tutup dan Mili terlihat sedang bersiap-siap untuk pulang. Sementara itu, bapak manajer sendiri sedang sibuk menelpon di luar tepat saat ada stok makanan yang baru datang, yang karena karyawan lain sedang terburu-buru pulang untuk menonton turnamen M7, mereka pun melimpahkan tugas tersebut kepada Mili yang baru saja selesai fingerprint. Thank you. Mili pun meletakkan ponsel dan dompetnya di atas meja, kemudian mulai memasukkan satu persatu dus stok makanan ke dalam ruangan pembeku yang apesnya satu dus terbuka dan jatuh berantakan yang membuat Mili harus membersihkannya, di mana si manajer sendiri terlihat masih sibuk teleponan sambil mengecek kondisi restoran sebelum pulang, di mana ia melihat pintu ruangan pembeku yang masih terbuka dan menutupnya dengan rapat tanpa tahu masih ada Mili di dalamnya, yang karena Mili sudah fingerprint terlebih dahulu, maka si manajer pun menganggap semua karyawan sudah pulang dan celakalah Mili yang masih berada di ruangan pembeku tersebut. Menyadari hidupnya dalam bahaya, Mili yang tak ingin mati membeku pun mencoba menobrak pintu menggunakan troli, tetapi itu tidak berhasil. Sementara Samir, pacarnya yang sudah ada di terminal bus, pun mencoba menghubungi Mili tapi tak kunjung diangkat karena memang ponselnya ada di luar. Begitupun dengan si ayah yang dengan harap-harap cemas menunggu Mili yang tak kunjung pulang, sehingga ia pun memutuskan menelpon teman baik Mili, yaitu si Yuli, untuk meminta tolong tanyakan kepada manajer atau rekan-rekan kerja Mili yang lain. क्या घर नहीं पहुंची अभी तक? Pertama, Yuli menghubungi cleaning service restoran, tapi ia menjawab sudah pulang duluan, lantas menghubungi 2 karyawan tadi yang juga sama-sama mengaku sudah pulang lebih dulu ketimbang si manajer dan Mili, sehingga Yuli pun langsung menghubungi si manajer malam-malam yang juga mengaku sudah memeriksa absen semua karyawan dan melihat jika Mili sudah fingerprint terlebih dahulu sebelum si manajer sendiri. बोला ना मुझे नहीं पता कहाँ है वो. ठीक है बेटा, मैं पता करता हूँ. Karena khawatir, si ayah pun pergi ke restoran tempat Mili bekerja. Namun karena restoran sudah gelap dan mall sudah mau ditutup, si ayah pun pergi tanpa mengecek ke dalam. Mili sendiri kondisinya sudah semakin mendingin, hidung dan pipinya mulai memerah akibat suhu rendah yang hanya sebesar 12,5 derajat Celcius, lebih dingin dari AC Hotel Oyo, di mana Mili yang tak mau tewas sia-sia di tempat ini pun teringat dengan para pengunjung bioskop yang terakhir akan bubar pada jam 10 malam, dan ia mencoba untuk membuat suara sebising mungkin, berharap didengar oleh para pengunjung yang baru keluar tersebut. Dan seperti yang kita tahu, para pengunjung yang baru kelar nonton pastinya ramean dan saling mengobrol satu sama lain, sehingga tak satu pun dari mereka bisa mendengar suara yang dibuat oleh Mili. Tetapi ada satu anak kecil yang ayahnya sedang menelpon tete-tete bohai tepat di depan restoran, di mana si bocil sempat mendengar suara dibuat oleh si Mili, namun keburu diajak pulang sama ayahnya. कुछ नहीं बेटा, चल. Beralih ke Samir yang sudah berada di dalam bus, ia memutuskan untuk tidak jadi berangkat setelah pikirannya tak tenang tanpa adanya kabar dari sang kekasih. Sementara untuk si ayah, ia mendatangi kantor polisi untuk melaporkan tentang kasus kehilangan anak, di mana si senior polisi yang rese ini pun lagi-lagi bersikap menyebalkan dengan tidak serius dalam menanggapi setiap kasus dan malah suuzon kepada Mili dengan menuduh Mili sudah kawin lari bersama Samir, pacarnya. एक बार लड़के के घर चलें. Alhasil, ayah pun kembali ke rumah dengan Yuli dan pihak keluarga yang lain sedang berkumpul untuk membantu melakukan pencarian, di mana Samir yang tidak jadi berangkat pun terlihat sedang berada di sana dan sempat digablok oleh si ayah.
Setelah Samir menjelaskan alibinya, mereka pun kembali ke kantor polisi untuk melaporkan ulang kasus ini. Yang sungguh betapa emosinya kita semua melihat kelakuan si Pak Senior polisi yang kebetulan ada di luar. Nampak santai sekali menanggapi laporan ulang kasus Mili dan malah menyuruh mereka semua untuk menunggu kira-kira sejam lagi. Namun setelah si ayah mengambil alih teleponnya dan memohon mengemis pengertian dari Pak Senior polisi, ia pun langsung meluncur ke kantor saat itu juga. Setibanya Pak Senior di sana, Samir pun menyarankan solusi untuk melacak terakhir ponsel Mili dengan harapan bisa mempersempit jangkauan pencarian. Namun, Pak Senior yang merasa dipapatahan alias digurui pun malah meledek Samir yang dianggap sok pintar dan sok detektif-detektifan yang bukan tetap fokus pada kasus ini. Dia justru mencurigai Samir yang telah menjual ke rumah bordil, sehingga si ayah pun langsung bangun dan nyerenteng hingga terjadilah sedikit ketegangan. Saat itulah muncullah Pak Kapolsek yang mendengar keributan yang terjadi, di mana si senior akhirnya ngenercadas setelah Kapolsek memarahinya atas tindakan lalai yang telah menunda sebuah tindakan. Sesuai saran Samir tadi, mereka pun langsung menghubungi unit Sabri Crime untuk melakukan pelacakan terakhir ponsel si Mili itu. साइबर सेल फोन क्यों नहीं किया? इतनी रात हो गई थी तो क्या? Sembari menunggu unit Sabri Crime melacak lokasi terakhir Mili, ayah dan Samir pun melakukan pencarian mandiri dengan menemui satu persatu orang yang dikenal oleh si Mili. Kembali ke Mili yang kondisinya makin mendingin, yang ditandai dengan hidungnya yang semakin memerah, bahkan sampai mengeluarkan darah, yang bukannya segera bertindak dengan merusak AC pembeku menggunakan benda keras yang ada di sekitar. Mili malah duduk nyempot di pojok ruangan sambil meratapi nasib malang yang menimpahnya. Sempat greget dengan kepasrahannya, Mili akhirnya mulai bersikap optimis dengan mengambil pakaian dari dalam tasnya, kemudian membalut kedua tangan dan kakinya menggunakan potongan kain yang diikat dengan lakban. Setelah 1 jam berlalu, barulah Mili sadar dan melihat ke arah AC pembeku yang tamil baru ini pernah kulihat atau tidak. Ia dengan begitu jeniusnya menggunakan sobekan kardus dan lakban untuk menutupi semburan kuat AC pembeku tersebut. Dan ya, Mili pun terjatuh dari tangga dan kakinya terluka, terkilir, tertimpa rak besi. Namun sebagai seorang sarjana lulusan keperawatan, ia tahu betul bahwa kakinya harus segera dibetulkan, sehingga dengan cara menjepit kakinya di antara 2 rak besi, Mili nekat melakukan tindakan darurat hingga membuatnya tak sadarkan diri. Ketika siuman Mili langsung kaget saat melihat ada seekor tikus tepat di depan matanya, sempat takut dan kokojeran, Mili akhirnya menjadikan tikus itu sebagai teman untuk menemaninya bertahan di tempat ini. Setelah menyangga cederanya menggunakan potongan kardus yang dililit, Mili yang lapar pun mencoba mencari-cari makanan untuk tetap menjaga tubuhnya tetap normal. Namun dari sekian banyaknya makanan yang beku, Mili memilih seonggok brownies beku untuk dimakan bersama tikus tersebut. Setelah kakinya cedera dan badannya mulai lemas, barulah Mili berusaha merusak AC pembeku menggunakan batang besi yang dicaputnya dari rak penyimpanan. Namun meski penutupnya berhasil dibuka, putaran balik AC-nya terlalu kencang untuk Mili bisa merusaknya.
Alhasil Mili pun kembali duduk dan pasrah tepat saat si tikus masuk ke dalam tasnya, di mana Mili tak sengaja menemukan korek api milik ayahnya yang tertinggal dan mulai membakar kertas yang ia temukan di ruangan tersebut. Meski sangat membantu menaikkan suhu ruangan, tapi Mili lupa bahwa asap yang ditimbulkan juga dapat membuatnya tewas akibat kesulitan bernapas, sehingga ia tidak memiliki pilihan lain selain mematikan apinya. Masih tak menyerah begitu saja, Mili pun kemudian terbesit sebuah ide untuk membuat tempat berlindung hangat dengan cara menumpukan beberapa barang di atas sebuah rak, sehingga ia bisa masuk ke dalam sana untuk melindungi tubuhnya dari suhu dingin. Tak lama, Mili pun melihat si tikus sudah terbujuk kaku tak bernyawa akibat mengalami hipotermia, di mana Mili tak sadar telah meneteskan air mata setelah menyadari bahwa kini ia benar-benar sendirian, sehingga dengan kekuatan berit dan cicilan rumah KPR bersubsidi, Mili pun kembali bangkit dan mulai merusak kipas pendingin dengan cara melemparinya menggunakan makanan beku. Masih tak berhasil juga, Mili yang mulai mengalami hipotermia pun segera membalut tubuhnya menggunakan plastik keripik makanan, di mana ia kembali melempari kipas pendingin menggunakan makanan beku dan... Iya, kali ini Mili berhasil menahan pergerakan kipasnya dan mulai memperbanyak penyumbatannya. Namun saat akan mematikan kipas yang satu lagi, Mili yang kondisi tubuhnya sudah kritis pun akhirnya tumbang dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Beralih ke unit cybercrime yang akhirnya berhasil melacak lokasi terakhir Mili, di mana mereka langsung mengirimkan lokasi tersebut kepada si senior, yang di sini lagi-lagi kita akan diperlihatkan dengan betapa koploknya si senior saat ia dengan sengaja tidak sesegera mungkin memberikan lokasi itu pada atasannya dan malah asik mendengarkan musik di YouTube. Kacau. Rekan kerjanya yang sudah muak dengan kelakuan si senior pun diam-diam mengambil ponsel itu ketika si senior sedang sibuk memukuli seorang copet yang berontak di dalam selnya, sehingga dengan cepat Pak Kapolsek dan si ayah pun langsung pergi meluncur ke lokasi Mili saat itu juga. Dan lagi, kita akan dibuat greget dengan tindakan mereka semua yang bukannya lebih dulu memeriksa restoran tempat Mili bekerja, mereka malah berkeliling ke semua sudut mall yang luasnya. Ya Allah, keburu mati atuh si Milinya, yang setelah beberapa waktu berlalu tanpa mendapatkan hasil, barulah mereka memeriksa restoran dan berhasil menemukan Mili yang kondisinya sudah ngap-ngapan. Mili langsung dilarikan ke rumah sakit dan beruntung masih bisa diselamatkan setelah hampir 5 jam terjebak di dalam ruangan pembeku. Sementara untuk si manajer sendiri, ia dimarahi oleh Bapak Kapolsek terkait alarm darurat yang tidak dipasang di restoran tersebut, pun sama dengan si senior yang terancam kena sanksi akibat menunda-nunda suatu kasus dan lebih mendahulukan uang dibandingkan nyawa seseorang. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pasang AC pendingin, itu aja. Saya Ojo Srepet mewakili jajaran pria pengangguran mengucapkan terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.